Coy, bantuin dibawa tuh udah mulai kesurupan bang. Ternyata di jam 11 itu kompak bang, 6 gedung itu tuh kompak. Hah? Kesurupan masa. 6 gedung? 6 gedung, 1.500 orang tuh kesurupan. Pas ke bawah aku bener bang, lihat si A tuh udah nempel di tembok. Hah? Si A yang kesurupan itu. Kan dia yang pertama duluan yang kesurupan. Nempel tembok gimana? Nempel di tembok. Nempel. Kayak laba-laba tau kan bang? Aku kaget dong. Bener-bener nempel bang. Kalau orang yang meninggal di pabrik kan pasti dikasih tuh surat keterangan itu beliau sakit apa di pabrik sehingga meninggal dunia di pabrik gitu. Iya, diunjukin, kamu nggak percaya dia udah meninggal. Kamu kaget dong di situ, langsung kayak gila ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Narasi Misteri, dan kali ini udah ada narasumber yang mana narasumber kita ini bekerja di sebuah pabrik di daerah Depok, dan saat itu hingga terjadi kesurupan massal sampai ribuan orang, dan ini ceritanya viral, dan kita langsung ngobrol sama narasumber kita aja nih. Halo Kak Maryam. Halo. Kabar baik ya Kak? Baik. Nah mungkin buat temen-temen nih ada yang familiar nih sama Kak Maryam nih. Nah kemarin jadinya nih gua nanya ke Kak Maryam yang mungkin udah pernah cerita di channel lain ya. Gua nanya ke Kak Maryam, ada kejadian apa yang bisa diceritakan, dan ada satu kejadian ini yang bagus banget, dan Kak Maryam pun belum pernah ceritain ini ya. Belum pernah. Nah jadi ini cerita rame banget, dan gue tertarik untuk ngajak Kak Maryam cerita di Narasi Misteri. Dan ini kejadian di saat Kak Maryam kerja di sebuah pabrik ya? Iya. Di Depok? Di Depok. Tahun berapa Kak? Baru pertama kali ya ngalamin kerja di pabrik tahun 2016 bulan 2016. Agustus. Itu kerja di sana berapa lama? Dia kan sistemnya sistem kontrak ya, jadi 3 bulan dulu masa training dikontrak, nanti selanjutnya dikontrak lagi setahun. Oke, tapi saat itu sampai berhenti bekerja di situ totalnya berapa lama? Sekitar kurang lebih 1 tahun kurang. Oh 1 tahun kurang. Soalnya aku nggak mau ngelanjutin lagi. Karena ada alasan tertentu selain habis kontrak. Oke. Yang hari ini mau dijelasin kenapa aku nggak mau lanjut. Oke, nah ini menarik nih. Itu semua orang jadi saksi di sana ya dengan kejadian itu ya? Mungkin kalau misalnya ada beberapa orang berkomentar nanti pasti juga akan ngeh, oh pabrik itu ternyata. Oke, karena seviralnya cerita ini, berita ini ya? Iya, sampai satu Depok pun tahu pabrik itu. Ini. Oke, nah kita tahan dulu ceritanya ya Kak. Iya. Nah buat temen-temen, lo tonton sampai habis karena cerita yang akan ceritain Kak Maryam ini menarik banget buat kalian simak. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, bisa juga ceritain Narasi Misteri, DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan iya Kak, nanti di Narasi Misteri setelah tayang juga akan ada sosok yang dilihat atau yang dialami saat itu, digambarin sama timnya Narasi Misteri yang nanti akan ada di dalam video gitu. Iya. Dan buat teman-teman simak sampai habis, kita langsung aja ke pengalaman Kak Maryam kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Kak Maryam, awal mula kejadiannya dan kerja di situ seperti apa sih Kak? Iya, jadi awal mulanya begini Bang. Kan aku lulus SMA itu sekitar tahun 2014-2015. Dan 2015 itu kan aku lagi fase mencari kerja. Aku ngikut-ngikut event-event kayak gitu, bisnis sama temen. Akhirnya kan setahun aku kayak gitu, aku merasa bosan Bang. Aku butuh perubahan kan. Aku melamar lah kerja di pabrik. Ibaratnya aku pengen di tahun 2016 itu ada awal gebrakan baru. Pengen coba lah ibaratnya gimana rasanya kerja di pabrik ya kan. Di tahun 2016 bulan Agustus itu aku
keterima di satu pabrik yang nggak bisa aku sebutin namanya. Awalnya kayak nggak mungkin aku keterima ya kan. Secara kan pabrik itu gede banget, terkenal banget, mewah banget ibaratnya. Tapi qadarullah ya Bang ya, aku keterima Bang di pabrik itu. Kata orang-orang pabrik itu seleksinya tuh panjang, harus begini, harus begitu. Aku keterima lah Bang. Di bulan Agustus, di tanggal 15 Bang, aku masih inget di tanggal segitu, aku lolos tes. Dan besokannya di tanggal 16, aku langsung masuk kerja. Memang awal ngelihat referensi review Google itu, pabriknya biasa aja. Pas besokannya aku masuk, pengen tahu line-nya di mana, tempat kerjanya di mana. Ternyata luas banget Bang. Jadi dari pintu gerbang ke gedung itu benar-benar jauh. Sekitar kalau jalan tuh 40 menitan. Jauh dari gerbang ke gedung yang mau aku kerja tuh jauh. Nah di perjalanan menuju gedung itu, aku kagetnya bukan main Bang. PT yang segede itu Bang, itu ada kuburan Bang. Kuburan orang Jepang. Di dalam PT? Iya, tapi nggak di dalam PT-nya pisan, maksudnya di lingkungan itu sebelum nyampe ke gedung. Itu aku kagetnya bukan main. Itu ada kuburan Jepang di situ banyak, ada sekitar 7 apa 6 gitu. Mungkin itu yang punya PT-nya kali dikuburin di situ atau gimana. Itu pikiran aku langsung ke distract kayak gitu. Kayak ternyata PT yang segede itu masih nyimpen ya kuburan di dalamnya. Akhirnya aku coba abaikan, aku langsung masuk ke gedung. Aku lihat tuh Bang, emang ada 6 gedungnya. 6 gedung. Dan itu memang banyak banget. Mayoritasnya tuh perempuan. Jadi perempuannya itu sekitar 10%, nah laki-lakinya 7%-an gitu. Kebanyakan perempuan. Aku di sana dibagiin kayak seragam macam-macam kan. Awalnya biasa aja Bang, biasa aja. Karena aku keterima di gedung 3 dan adalah satu divisi yang aku nggak bisa sebutin di sini juga. Pas nyampe di sana, aku lihat suasananya. Ternyata seperti ini ya. Dalamnya Bang. Dan aku kenalan sama orang yang baru sama juga masuk kayak aku. Dan orang itu sebut aja A. Dia bilang, kamu dari mana? Ya biasalah kenalan. Terus tiba-tiba dia bilang kayak gini, saudara aku tuh ngomong kalau misalnya di gedung ini tuh begini. Tapi aku nggak nganggep gimana gitu. Jadi dia punya saudara di gedung 5 apa di gedung 6 gitu. Nah jadi dia dibawa sama saudaranya masuk ke situ. Nah saudaranya itu bilang kalau misalnya di gedung 3 itu memang agak akar dibandingkan gedung yang lain. Cewek cantik temen yang baru aku kenal itu, sebut aja si A ya. Aku mikirnya kayak biarin lah, yang namanya makhluk kayak gitu kan kita juga berdampingan kan ibaratnya kan, asalkan dia nggak ngeganggu. Sebulan 2 bulan Bang nggak ada apa-apa. Pas ke-3 bulan itu mulai terjadi kejadian aneh. Anehnya itu jadi di Bang ada kejadian di shift sore. Aku kan shift sore jam 5, pulang jam 1 malam ya. Pas istirahat jam 8, aku bareng sama temen aku, tiba-tiba ditegur nih Bang, sama bapak-bapak. Ya aku pikir itu manusia beneran kan. Nah, bodohnya aku nggak ngeliat kakinya. Dan bapak-bapaknya itu baik, kita sampai bertanya, berkenalan, namanya siapa. Bahkan beliau pun bilang, kamu anak baru ya, kamu namanya siapa, di divisi mana? Ya kami jawab aja, nama saya ini, kerja di sini, di bagian ini. Oh, nama bapak siapa? Iya, nama saya Bapak Adi. Oh, Bapak Adi. Udah deh tuh singkat cerita tuh, besokannya aku nyari nama bapak itu di bagian pengecekan karena memang beliau itu ramah banget. Pas aku cari di bagian pengecekan ada namanya Bapak Suryo di bagian pengecekan itu. Ini namanya udah disamarin ya Bang ya. Nah Bapak Suryo ini bilang, kamu dari divisi mana? Dari divisi ini. Kenapa emang? Aku cuma pengen tahu Bapak Adi tuh di mana. Sini deh, aku mau bilang, aku sama teman aku tuh Bang, yang 2 orang yang kemarin itu. Gini ya, Bapak Adi itu udah meninggal dari setahun yang lalu. Hah?
Dia bilang begitu. Ah, masa sih Pak, orang kemarin saya tuh habis ngobrol sama dia. Kamu gak percaya, udah meninggal, dia bilang. Aku gak nanya meninggalnya tuh karena apa, aku gak nanya sama sekali. Oh ya udah deh Pak, tetep tuh gak percaya karena memang kemarin itu ngobrol sama dia, istirahat full sambil makan. Dengan ciri-ciri yang aku sebutin, kata Pak Suryo, Bapak Adi tuh udah meninggal. Cuma aku gak percaya, orang kemarin itu aku ngobrol sama dia pas istirahat. Dibilangin ngeyel, kata Pak Suryo gitu. Akhirnya pas itu aku langsung kerja tuh, biasa masuk sore lagi kan. Nah, teman aku si D dari divisi lain itu, tapi satu gedung sama aku tuh, dia itu jam 10 ke kamar mandi ketemu sama Pak Adi. Tapi kami nggak ketemu, karena kan kami istirahatnya berbeda. Jadi setiap divisi dalam satu gedung itu istirahatnya tuh berbeda. Jadi di rolling lah. Nah dia ketemu nih Bang sama Pak Adi di kamar mandi bawah musola. Nah terus pas dia ceritanya itu setelah pulang, kan kami kan kalau berangkat kerja ada jemputan dari PT, pulang kerja dianterin dari PT kan. Nah kami satu jemputan tuh karena memang satu arah yang sama pulangnya. Nah si dia itu ngomong, tadi gue ketemu bapak-bapak loh, dia baik banget sama gue, dia ngasih gue duit buat ongkos. Siapa namanya? Bapak Adi. Hah? Aku kan main tatap-tatapan kan sama temen aku yang si A itu. Lah Bapak Adi. Kata Pak Surya tuh udah meninggal dia. Tapi dia ngasih gue duit loh, kata si D. Tuh kan bener, kata si B nih temen aku, tuh kan bener dia masih hidup, cuma Pak Suryonya aja yang bohong, dia bilang gitu kan. Nah besokannya kan libur tuh Bang, hari Minggu kan. Nah duit yang dikasih sama Pak Adi itu ke temen aku tuh berubah jadi daun Bang. Aduh. Temen aku langsung WA, kan kami kan satu grup WA tuh, grup kerjaan. Dia ngomong, ini duit yang dari Pak Adi kok berubah jadi daun ya, dia bilang gitu. Wah nggak beres nih, kata temen aku kan, kita chatnya tuh di grup itu, di grup WA. Nah akhirnya coba tuh Bang, Seninnya cari tahu lagi Pak Adi ini siapa. Dari 4 orang yang aku tanya ini, dia ngomong sebelum aku habis kontrak yang pertama, 4 orang ini ngomong Pak Adi tuh udah meninggal. Semuanya bersaksi kalau Pak Adi meninggal. Udah meninggal. Bahkan ada surat itunya, surat kematiannya. Kan setiap kalau orang yang meninggal di pabrik kan pasti dikasih tuh surat keterangan itu, beliau sakit apa di pabrik sehingga meninggal dunia di pabrik gitu. Di HRD itu biasanya. Di HRD. Iya, diunjukin, kamu nggak percaya dia udah meninggal. Kami kaget dong di situ, langsung kayak gila ini. Jadi kami berinisiatif kalau misalnya kami kasih tahu ke yang lain. Nanti kalau misalnya ketemu bapak ini ciri-ciri ini dia udah meninggal. Jadi kami udah sepakat tuh Bang, satu gedung itu. Tapi kalau gedung lain kami nggak ngomong, satu gedung itu aja. Kami udah kasih informasi. Karena beliau memangnya di gedung itu meninggalnya. Itu rata-rata karyawan ketemu sama Pak Adi ini? Jarang. Nggak semuanya? Nggak semuanya, rata-rata anak baru. Rata-rata anak baru yang nggak tahu apa-apa. Belum pernah ketemu dia. Nah udah kayak gitu, di bulan ketiga mau habis kontrak nih Bang, kontrak yang pertama, aku ketemu anak kecil Bang. Jadi itu pas masuk si pagi kan pulang sore, itu padahal suasananya sore ya Bang ya. Tahu anak kecil pakai kimono nggak Bang? Itu lari-larian Bang, dari musola sampai ke gedung yang paling bawah, pokoknya kita sebut line X lah ibaratnya. Itu dia lari-larian Bang, pakai kimono. Ya positif thinking lagi, sore mana mungkin kan ada kejadian penampakan kan. Ya aku pikir itu anaknya bos kali, kan memang kan bos di pabrik itu kan orang luar ya. Mungkin anaknya kali atau cucunya ya kan. Cuma dia memang mengganggu kalau yang di bawah itu tuh, yang anak kecil itu yang pakai kimono tuh memang mengganggu dia. Jadi kalau misalnya ada orang yang lihat dia, itu pasti mesin di line bawah itu mati.
tanda-tanda orang ngelihat dia tuh pasti mesin bawah tuh mati. Nah akhirnya kepo nih Bang sama teman aku, nanya lagi. Aku ngelihat ini loh, ngelihat anak kecil cantik putih pakai kimono. Di mana? Dicari tahu tuh sama atasan kan. Kamu ngelihatnya di mana? Di mana? Di mana? Di sini ke sini. Nih, pasti nih kalau misalnya nih anak ada lagi nih pasti mesin mati. Bener mesin mati Bang. Terus aku tanya kan, emang ini anak siapa sih? Anaknya itu, anaknya bos, apa cucunya bos? Bukan, ini tuh entitas, dia bilang. Oh langsung dong, entitas. Makhluk halus ya? Iya. Kok gini banget ya? Nah akhirnya pas mau tanggalnya habis kontrak itu sebenarnya aku nggak mau lanjutin Bang. Tapi karena berhubung aku butuh uang ibaratnya, terpaksa lah. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Aku lanjutin kan. Nah udah habis kontrak tuh diperpanjang kan. Di bulan ke-5 tuh aku inget Bang. Memang nih aku punya temen nih A sama B sama D ini memang bermasalah. Bermasalah dia. Yang A ini jorok Bang. Setiap maaf ya perempuan kalau lagi datang bulan itu kadang tuh nggak dicuci sama dia, dilemparin gitu aja di kamar mandi. Memang jorok dia orangnya. Kalau si B dia tuh memang kaum pelangi. Alangkah indahmu. Nah kalau si D cowok ini berarti nih si cewek. Aku berteman sama cewek semua. Oke, tapi pelangi ini maksudnya suka sesama nih? Iya. Oke. Nah kalau si D ini memang dia bisa dibilang anaknya bisa ngerasain sesuatu lah. Nah, kalau si D memang dia lagi pernah mergokin si B ini lagi kissing di locker sama cewek. Makanya tuh dijadiin problem. 3 orang teman aku ini memang problem lah ibaratnya. Bahkan si B itu pernah ketahuan sama atasan pernah kayak gitu di locker. Kissing doang, bukan yang lain-lain. Mungkin penghuni situ marah kali yang lihat kelakuan mereka. Ya kan mungkin enak kali, mual. Kok ini manusia kok gini banget gitu. Mungkin dari awal juga diliatin, ini orang kenapa ya kok kayak begitu ya kan. Pas kena lagi Bang, aku shift malam. Dari jam 8 malam pulang jam 8 pagi. Aku lembur di situ. Itu kejadian sebelum kesurupan massal. Ini bener-bener puncaknya nih, udah bener-bener parah nih kesurupan massal. Jadi memang teman aku nih jorok ya Bang ya. Awalnya tuh masuk tuh biasa aja kan, ngikutin produksi lancar segala macem-macem. Nah tiba-tiba nih si A ini yang satu lain sama aku, gue lagi dapet, gue pengen ke kamar mandi. Nah aku bilang loh, kalau misalnya lagi dapet, lo cuci yang bener. Gue udah berapa kali ya mergokin lo, main ditinggal gitu aja. Nah akhirnya dia mungkin lupa kali kata-kata aku. Dia ditinggal Bang, lagi ada darah-darahnya tuh ditinggal di kamar mandi. Nah pas ditinggal kayak gitu, aku kan nggak tahu ya, aku kan nggak berani nanya, lu dicuci nggak? Aku nggak berani nanya kayak gitu kan, karena mungkin nasihat aku mungkin udah dijalanin gitu sama dia. Ternyata enggak Bang, nggak dijalanin, dan itu main ditinggal aja. Nah akhirnya pas ditinggal gitu aja, feeling, biarpun nggak nanya ke dia, feeling ini kayaknya nih bocah nih lagi pasti dilemparin gitu aja. Udah biarin dah, terserah dia lah. Nah akhirnya dia disuruh ke bawah tuh Bang, atasan nyuruh, kamu ke bawah ya, kamu ngurusin ini, produk ini, biarin si Mariam di atas aja. Pas dia ke bawah di jam 10, udah dah tuh 30 menit nggak ada kedengeran berita apa-apa. Nah pas jam 11 atasan lari ke atas, woi bantuin di bawah tuh udah mulai kesurupan Bang. Ternyata di jam 11 itu kompak Bang, 6 gedung itu tuh kompak. Kesurupan massal. 6 gedung? 6 gedung. 1.500 orang tuh kesurupan. Kan bingung ya.
jalan produksi jadi terganggu. Terus cuma gara-gara itu doang, softtek itu doang. Itu apa yang terjadi saat kesurupan masal itu, Kak? Oh banyak Bang, makanya kan panik ya. Woi bantuin, kata atasan, bantuin ini gedung lain juga kena ini. Aduh gimana ya? Dia panik, aku juga ikut panik kan. Ini gimana ya? Gue lagi enak-enak bikin produksi, pengen gituin target, kok tiba-tiba ada kejadian kayak gini. Ntar produksi gimana? Aku masih pikirin produksi tuh Bang, karena memang kan suasana kerja ya. Aku kan punya tanggung jawab juga kan saat itu kan, tanggung jawab aku gede kan saat itu. Aduh gimana ya, nyelamatin siapa dulu ya? Aku kan bingung kan. Tiba-tiba tuh ada yang bisikin aku, ini gara-gara temen lu. Suara perempuan. Aku masih inget. Temen gue siapa kan bingung, temen gue tuh yang mana, gue bingung kan. Tiba-tiba langsung aja gitu ada feeling lari ke bawah. Pas lari ke bawah, aku ditarik karena atasan, ayo ke bawah dulu, ke bawah dulu. Yang di atas tuh udah pada kacau Bang. Udah ada yang kayak ngeliat ke atas tiba-tiba nangis, ngejerit. Kan jadi bingung mau nolongin yang mana. Satu gedung itu kan ada 3 lantai. Aku mau nolongin yang mana, aku bingung ya kan. Aduh, pokoknya feeling tuh ke bawah dulu kan. Pas ke bawah aku bener Bang, lihat si A tuh udah nempel di tembok. Hah? Si A yang kesurupan itu. Kan dia yang pertama duluan yang kesurupan. Nempel tembok gimana? Nempel di tembok. Nempel. Kayak laba-laba tau kan Bang? Nempel. Aku kaget dong. Apa dia gimana gitu ya. Bener-bener nempel Bang. Tuh sayangnya tuh ya Bang, kalau misalnya itu pabrik ngebolehin bawa HP, kemungkinan itu aku rekam. Karena memang peraturan di sana tuh nggak boleh bawa HP. Jangankan pakaian biasa ya, ada pakaian tersendiri, ada sepatu tersendiri. Jadi ada aturannya. Kalau ibaratnya boleh bawa HP mah, aku rekam itu Bang. Beneran Bang, nempel di tembok. Itu baru kesurupan asli tuh Bang. Kalau kesurupan cuma ngejerit doang, nangis doang itu bisa aja bohongan. Nempel di tembok Bang. Terus tangannya dia tuh lentur banget Bang. Lentur banget asli. Terus ngomongnya tuh nggak jelas, kayak bukan suaranya dia gitu, kayak suara-suara serak-serak tapi melengking gimana sih, bener-bener bukan suara dia. Nah terus kan aku kaget ya, aku langsung jatuh duduk, aku langsung lihat, astagfirullahaladzim, ternyata dia nempel di tembok. Ini gimana nurunin dia di tembok coba, udah nyampe atas Bang, bener-bener udah nyampe dinding itu, gimana cara nuruninnya dia. Akhirnya pada panik tuh semua laki-laki langsung pada bantuin kan. Ada sebagian laki-laki yang juga ikut kesurupan juga Bang. Yang nggak kesurupan ini sepakat nih. Ayo ituin ke masjid inti, kan di situ kan ada masjid juga, ada gereja kecil juga kan. Sebagian di gereja, sebagian di masjid kan. Nah akhirnya suruh ngumpulin tuh ke masjid. Bayangin Bang, itu 1.500 orang kali 6 gedung tuh banyak banget Bang. Aduh gimana ya ini, gue harus nolongin siapa ya. Nah terus aku lihat dari kejauhan tuh, itu anak kecil itu ngintip Bang. Anak kecil yang pernah aku ngeliat itu ngintip dari balik tembok tuh, ngintip begini, ngeliatin aku. Kataku apa jangan-jangan dia atau gimana ya. Aku kan bingung ya, ini permasalahannya tuh gimana nih. Ada yang loncat-loncat Bang, terus ada yang ngomong pakai bahasa Jepang. Pokoknya aneh-aneh deh Bang, ada yang ngomong pakai bahasa Inggris juga, terus ada yang ngesot, ada yang gelantungan Bang, kayak monyet tau kan Bang, gelantungan gitu. Yang namanya orang kesurupan ya, jadi nggak tahu gitu. Ada yang hampir mau ngebuka baju Bang. Itu parah banget sih. Bukan kesurupan biasa kayak nangis, kayak ketawa. Ini bener-bener kesurupannya tuh aneh banget. Bahkan ada yang mecahin, ini kan meja kaca, pecahin sama dia langsung pecah. Perempuan, tenaga perempuan gimana sih Bang? Kalau yang laki ada tuh Bang, kayak peralon, diginin kepalanya, bener-bener kesurupan asli itu. Akhirnya kan bingung ya harus gimana ya kan. Tapi ini feeling, aku main feeling kan. Ini kenapa ini ya Allah, ini kenapa? Kok bisa kesurupan sampai
segini banyaknya 1.500 kali 6 aja udah berapa ya kan. Punya feeling, coba ngecek ke kamar mandi. Pas ngecek ke kamar mandi, bener dong bang, itu pembalut itu masih ada darahnya. Enggak dicuci sama dia bang, itu pembalut. Karena berhubung udah panik, udah bingung, yang namanya rasa jijik tuh udah nggak ada bang. Aku ambil tuh pembalut, aku cuci. Padahal bekasnya dia, aku cuci, aku di atas. Nah, atasan itu kan cari, ternyata atasan nyari aku. Mariam di mana Mariam? Nah, untungnya atasan itu lewat di kamar mandi. Pak, saya di dalam pak. Kamu ngapain? Kamu jangan kesurupan ya, nggak ada yang ngebantuin. Soalnya kalau kamu kesurupan juga, enggak pak, tenang aja. Nih pak, nih si A nih pak, ini nih ngebuang ginian nih pak di pabrik. Ngebuang apaan? Ini pak pembalut ada darahnya. Astaga, kan atasan aku kan orang Kristen ya. Jadi dia faktor utamanya, dia bilang gitu. Ini terus gimana nih Mariam ya? Ya Tuhan, sampai ngomong kayak gitu. Bingung kan? Aku juga bingung gimana kan? Aku akhirnya nyamperin tuh bang ke si A di masjid itu kan. Tetep bang dia masih ngerayap di tembok masjid. Udah diturunin yang di lainnya dia, dibawakan ke masjid kan, tetep ngerayap bang di tembok bang. Gak ada yang bisa megangin? Nggak ada, kayak gimana sih, kayak lincah aja gitu bang, kayak laba-laba. Lincah banget pokoknya. Akhirnya tenaga cowok tuh bang, sampai 10 orang tuh ngejatohin dia dulu ke bawah kan. Aduh bingung kan, aku bukan dukun, bukan ustazah, bukan gimana, aku juga nggak ahli kan ngobatin orang, ruqyah. Akhirnya aku beraniin diri itu bang, aku ngobrol kan, ini siapa? Si A lagi tahu kan sendiri yang namanya orang kesurupan kan bang, lagi nggak jelas gitu ya kan, berontak sana berontak sini, pengennya nempel di tembok terus. Ini siapa? Kata aku kan ngomong pelan-pelan ya. Terus dia ngomongnya aneh bang, dia nyebutin namanya Kira gitu, dia nyebutin Watashi Kire gitu, ngomong pakai bahasa Jepang. Ini apa sih artinya, kan aku bingung ya, apa sih artinya ini, aku nggak ngerti pakai bahasa Jepang. Nah terus akhirnya ada yang terjemahin tuh, ini namanya Kire siapa, kamu ngapain di sini, udah ya maafin teman saya ya. Apa yang merinding aku ceritain kayak gini. Udah maafin teman saya ya, kalau misalnya teman saya ada salah. Aku kan nggak tahu bacaan apa, pokoknya langsung aja gitu karena panik semuanya juga pada itu kan, pada kesurupan kan. Aku nolongin dulu nih si A nih karena memang dia faktor utamanya. Karena keseringan buang pembalut, jadi penghuni yang di situ tuh udah kesel banget sama dia. Jadi aku harus gimana? Udah ya kamu keluar ya. Aku mohon banget kamu keluar ya. Nggak mau, dia tetap nggak mau. Nggak mau, geleng kepala, nggak mau. Tiba-tiba tuh aku ada rasa amarah bang. Muncul yang tadinya panik, sedih, khawatir, bingung, tiba-tiba muncul di dalam diri aku tuh kayak rasa amarah. Kesel gitu ya? Kesel sama dia. Karena ini nggak keluar maunya apa? Ya udah akhirnya aku juga nggak tahu ya. Aku kan dalam kondisi lemas, masuk malam belum tidur cukup paginya. Aku dengan tenaga, nggak tahu tenaga dari mana, aku banting dia bang. Aku banting. Berhenti nggak? Keluar nggak? Aku banting beneran. Padahal gendutan dia bang dibandingkan aku. Aku banting dia. Terus dia mau nyakar aku kan. Terus anehnya, aku langsung bilang kayak gini, pokoknya dulu tuh inget, pokoknya intinya tuh kamu keluar dari tubuh ini. Karena kan dikasih tahu sama temennya, kamu harus ngomong ini. Kan dia pakai bahasa Jepang. Temen aku kan gak bisa bahasa Jepang. Dan akhirnya tuh bang, setelah sadar semua, bukan sadar banget sih, masih ada tuh beberapa yang tiba-tiba langsung pulih gitu. Tapi ada yang brutal banget belum dipulihin tuh. Temen aku nih masih belum. Akhirnya aku ada inisiatif, aku ngambil kan, ada lidi nggak? Lidi, nggak tahu kenapa tuh cuma niat dalam hati, ya Allah, jangan sampai kesurupan kayak gini lagi. Aku gebuk, dia pakai lidi,
inget 4 batang lidi. Lidi yang nyapu di depan tuh, untungnya ada Bang. Aku gebuk ke dia, semua itu sadar di dalam masjid. Semuanya? Sadar. Padahal cuma niat doang dalam hati, ya Allah hentikan ini ya Allah. Nggak ada amalan apa-apa, nggak ada. Cuma ngomong pakai bahasa Indonesia aja gitu dalam hati. Terus aku gebuk dia pakai lidi 3, langsung pada sadar Bang, semua Bang. Sadarnya melek langsung kayak, gue di mana ya? Semua pada nanya kayak gitu, gue di mana ya? Nah, udah dah tuh Bang, di gedung 3 itu udah selesai. Kan masih banyak dong, sampai 6 gedung kan. Gedung lain gimana? Terus kata aku gini, Pak ini gimana Pak? Aku cuma bisa ini doang. Aku kan nggak tahu permasalahan yang itu gimana. Ya tolongin dah Mariam, tolongin. Jadi pada minta bantuan aku, kan aku bukan dukun, ya kan? Ya udah Pak, tapi yang lain juga ikut bantuin, bacain apa kek. Aku ke gedung 1 tuh Bang. Itu lebih parah lagi Bang. Sampai ada yang ngambil pisau, pengen orang. Kesurupan itu Bang. Ternyata usut punya usut tuh Bang. Setelah kesurupan masalah itu, orang yang kesurupan megang pisau itu ke satu cewek. Jadi tuh cewek pernah berhubungan badan sama sanak saudaranya bos utama. Namun saudaranya bos utama itu meninggal. Jadi masih dendam karena patah hati gitu. Paham kan maksudnya kan? Iya. Jadi nggak dia berhubungan sama yang di gedung. Bos, terus si bosnya ini sama sanak saudaranya bos ditinggalin. Nah, sanak saudara bosnya ini bunuh diri gara-gara nih cewek masih kerja di situ. Jadi arwah gentayangannya itu ada di gedung 1 itu. Memang itu pabrik itu tuh bermasalah banget Bang. Banyak banget kejadian yang Masya Allah. Akhirnya ke gedung 1, aku bilang sama atasan, aku nggak bisa kalau nyembuhin orang sebanyak ini. Tadi kamu bisa di gedung 3, itu kan karena mungkin Dewi keberuntungan ada di aku atau gimana? Karena nggak tahu teori dan lain-lainnya. Nggak tahu. Ya. Cuman berdoa biar berdoa selesai gitu aja nih masalah ya. Cuma berdoa gitu doang. Aku nggak tahu. Tapi tolong dah kata atasan. Akhirnya, ayo bantuin semua yang udah sadar bantuin dah tuh. Udah selesai tuh Bang. Dari kejadian jam 11 malam itu sampai jam 5 itu baru kelar Bang. Nyembuhin semua divisi, semua gedung 1.500 orang kali 6 gedung. Dan itu bener-bener besokannya tuh libur 2 hari. Dikasih libur. Bahkan bos utamanya pun ngeliat. Bos utamanya pun ngeliat. Karena kan memang bos utamanya itu bikin apartemen di situ. Jadi kan tinggal di situ, dia ngeliat. Nyaksiin semua kejadian itu ya? Iya. Nah pas udah libur, kami masuk tuh. Udah libur 2 hari kami masuk. Kami di briefing nih semua. Pokoknya nanti ini jangan diceritain ke siapapun. Boleh cerita tapi jangan bawa nama PT. Jadi takut orang nggak ada yang mau kerja di tempatnya dia atau gimana gitu. Ya udah kami berjanji kan, ibaratnya nggak nyebutin namanya. Nah, kami mau dikontrak lagi tuh Bang, yang kedua nih. Itu kami serentak nggak mau. Satu angkatan Semuanya nggak mau. Yang seangkatan sama aku tahun 2016 itu nggak mau ngambil kontrak yang kedua. Jadi ini kontrak kedua ini kalau di total berapa lama dari kontrak pertama? Kan kontrak yang pertama ini 3 bulan. 3 bulan. Nah kalau kontrak yang kedua hampir setahun. Oke. Aku nggak mau ngambil kontraknya lagi, nggak mau. Karena itu benar-benar menurut aku itu kejadian yang paling brutal banget. Karena aku ngalamin gitu. Aku nyaksiin, ternyata kesurupan begitu ya. Ada yang mau ngebunuh orang, ada yang ngesot, ada yang iniin gaca sampai pecah, meja kaca sampai pecah, ada yang giniin pralon.
Ada yang nempel di tembok temen aku. Itu yang paling ngagetin ya? Iya, terus yang temen aku yang kaum pelangi itu Bang, ternyata dia kesurupan juga Bang. Kesurupannya itu tahu nggak Bang? Makan paku Bang. Waduh. Bener, kan di situ kan ada paku di bagian pengecekan itu kan sampingnya kan gudang. Jadi dia tuh nggak tahu kenapa yang seharusnya dia lagi kerja sama aku bareng, tiba-tiba dia ke gudang nyari paku buat dimakan. Ya orang di dalam gudang kan kaget, ngapain perempuan makan paku, ya kan? Nah, tapi sempat dimakan? Sempat mau makan Bang, cuma kan ditarik. Oke. Karena ngerasa saat itu, oh udah nggak beres nih. Kan di gudang kan kebanyakan laki-laki ya. Ini ngapain nih perempuan nih? Biarpun ibaratnya dia tampangnya kayak laki-laki kan tahu Bang, oh ini perempuan. Enggak begitu ini. Wah, ini nggak beres nih. Makanya dari mulut ke mulut kejadian itu benar-benar parah itu. Parah banget itu Bang, asli. Ini dari 1.500 di satu gedung ini. Itu kalau di total satu gedung ini karyawannya berapa banyak sih Kak? Sekitar, ini setengahnya atau lebih dari setengahnya gedung. Setengah. Iya, berarti jadi kan setengah lagi itu ngebantuin orang-orang yang kesurupan. Iya. Ada juga yang nggak ngebantuin, takut. Jadi suasana kesurupan makin riuh, makin tambah pusing banget Bang. Kan aku bingung ya, 6 gedung. Astagfirullahaladzim. Apa yang bikin bosnya Kak Maryam ini nyariinnya Kak Maryam waktu kejadian kesurupan ini udah mulai banyak nih? Karena kan pas yang kata pertama tuh yang aku nanya sama Pak Suryo, ternyata Pak Suryo itu ngomong sama atasan aku kalau nih anak dari divisi ini, nih anak namanya ini, dia nyariin Pak Adi. Ternyata kan Pak Adi kan meninggal, jadi dari mulut ke mulut, oh mungkin nih anak bisa lah diandalkan gitu. Dari itu sih paling. Dari kejadian awal ya berarti ya. Soalnya kan kok dia bisa tahu Pak Adi kan. Padahal Pak Adi udah dari berapa tahun yang lalu kan. Oh, jadi awalnya karena itu pun jadi bosnya Kak Maryam itu nyariinnya Kak Maryam nih. Iya, di saat karena dari itu. Kesurupan massal nih. Ini berarti kesurupan massal ini dari bawah dulu nih, dari bawah baru ke lantai atas. Iya, dari teman aku kan disuruh ke bawah. Udah kamu ke bawah, si A, nanti si Maryam aja di atas nyelesain. Ya dia ke bawah dong. Itu di atas saat dia ke bawah dan saat si bos manggil Kak Maryam itu, lantai 2 tempat Kak Maryam ini masih belum pada ada yang kesurupan? Belum. Dia baru buang pembalut doang. Yang masih ada darahnya. Kejadian kesurupan ini nggak jauh dari dia buang pembalut itu? Nggak jauh. Dia pun nggak sempat naik lagi ke tempat Kak Maryam nih? Nggak. Langsung kesurupan yang di bawah? Langsung kesurupan di bawah. Nggak jauh dari kamar mandi yang tengah-tengah tuh. Itu parah banget sumpah. Di lantai Kak Maryam juga serame itu yang kesurupan? Apa emang rata-rata 1.500 ini di lantai bawah aja? Enggak, campur dia. Campur? Kan ada tiga lantai, campur dia. Jadi bingung, yang ditolong duluan tuh siapa? Kan bingung kan. Terus juga kan dari atasan juga udah tahu. Mungkin atasan punya sesuatu lah yang gak bisa dijelasin, penilaian dia sendiri. Oh ini anak berbeda. Oh ini anak bisa lah ibaratnya. Tapi kan aku ngerasanya biasa aja. Nggak ada ajian tertentu, nggak ada amalan tertentu, nggak ada. Dan yang bikin tadi berhenti kesurupannya juga ya cuma niat doang ya? Iya cuma niat doang, cuma 3 lidi digituin doang dengan niat, karena memang udah kok malah makin parah gitu, maksudnya gimana gitu. Ini kalau ditarik ke depan lagi nih, Kak Maryam ini pas ngeliat Pak Adi abis itu nanya nggak, kan udah tahu nih Pak Adi ini meninggal setahun yang lalu. Tapi Pak Adi ini masih suka munculin sampai akhirnya Kak Maryam ngelihat dan temen ngobrol sama Pak Adi ini. Sempet nyari tahu nggak kenapa Pak Adi ini meninggal? Nah, itu aku pengen ceritain Kak. Aku pas mau kontrak yang kedua itu aku nggak lanjut kan. Setelah kejadian kesurupan itu aku masih penasaran nih sama sosok si Adi ini. Kenapa gitu? Dia mau ngomong sama orang baru ketimbang orang lama gitu. Setiap ada orang baru ditanyain. Nah ternyata Kak, itu sejarahnya tuh Adi ini nggak sengaja kemasukan mesin.
Wah? Masuk mesin. Masuk mesin produksi? Iya, masuk mesin. Meninggalnya kegiling. Aduh. Di situ. Jadi yang utuh cuma ini ke atas. Usut punya usut. Aku kan cari tahu kenapa ini. Jadi sebelum dia masuk ke situ, di penglihatannya dia itu, temennya itu bilang gini, sebut aja namanya Bapak Iye ya. Jangan naik-naik ke atas. Nanti lu masuk kata temennya. Sebelum kejadian dia masuk ke giling itu. Soalnya kan aku dengar cerita dari orang-orang lama lah di situ kan. Udah biarin tuh ada yang jatuh. Jadi seolah penglihatannya dia tuh ada yang jatuh di situ, takut produksinya nggak lancar. Takut mesin bermasalah. Lebih baik dia comot. Maksudnya dia, tapi seharusnya kata temennya sih, dimatiin dulu di mesinnya. Jangan lu comot, dicomot sama dia. Pakai kaki. Dibilangin sama temennya pakai sepatu safety, tahu kan yang besi tuh. Udah ini nggak usah lah, ini timbang comot gitu doang kan, tangan kan dia nggak nyampe. Bener kegiling bang. Kegiling dia minta tolong, temennya panik. Untungnya temennya tuh punya ide, matiin dulu itunya. Dimatiin udah setengah. Itu meninggal di situ seketika. Di gedung 3, di lantai bawah juga. Di gedung tempat kamarnya kerja itu juga. Tapi di lantai bawah. Di lantai bawahnya. Kan di lantai bawah kan mesinnya tuh berat-berat banget. Mesin-mesin besar di bawah tuh ya. Iya. Kan kalau di atas kan takutnya nggak kuat lah atau gimana lah. Soalnya kan konstruksi mesin itu kan terus jalan tuh dan juga menimbulkan suara yang kayak kenceng banget gitu. Itu dia di bawah. Jadi ini arwahnya ini kemana-mana. Kadang ke gedung 3, kadang ke gedung 6. Dan kalau baru setahun sebelumnya, berarti kejadian itu masih bisa terbilang baru dong? Baru. 2015 dia meninggal katanya. Sedangkan aku masuknya 2016. Tapi berita ini nggak keluar ya? Nggak, kayak segala sesuatu kejadian di pabrik itu benar-benar dirahasiain karena takut gimana pemberitaan dan gitu. lain-lain ya. Tapi diselesaikan dengan urusan keluarganya itu diselesaikan bahkan dijamin anaknya sampai sekarang. Oh, diselesaikan secara kekeluargaan semuanya ya. Memang itu ada kejadian aneh. Orang kalau misalnya dalam keadaan tidak fokus, dalam keadaan yang ibaratnya nggak seimbang lah, belum kuat batinnya itu kadang suka digandrungi gitu, rasa-rasa gimana gitu. Makanya harus siapin mental lah ibaratnya. Bukan berarti orangnya pada galak-galak ya, bukan, karena memang suasananya lengah dikit takutnya itu. Tapi sebelum kejadian kesurupan massal ini, ada kejadian-kejadian kesurupan kecil nggak? Maksudnya karyawan, ada 1 orang atau 2 orang kesurupan gitu? Ada, tapi nggak sefatal itu. Oke. Paling 6 gedung cuma 2 orang, cuma 3 orang. Jaraknya tapi nggak sesering itu, nggak deket-deket atau? Enggak. Apa lumayan sering? Enggak lumayan deket-deket. Oh. Selamakah Maryam kerja di situ, hampir setahun di sana, sebelum kejadian kesurupan massal ini, ada berapa kali kejadian kesurupan? Banyak gak? Kesurupan paling di gedung 5. Kan kalau di gedung 5 itu memang udah santer berita terdengar tuh, ada ya sebutlah si Raja. Oh, sosok yang paling sering gangguin itu di gedung 5? Si Raja, memang dia penyukai wanita. Jadi wanita yang putih, yang cantik digandrungin sama dia. Sama gue juga sih kalau gitu. Namanya cantik ya? Iya. Pokoknya kalau wanita yang biasa aja nggak mau. Dia pokoknya wanita yang putih pasti dirasukin. Paling yang sering terdengar dalam setahun itu, di sana. Paling sering di gedung 5 ya? 2 orang. Tapi jaraknya nggak deket sih, jauh. Misalnya 2 bulan sekali, sebulan sekali, cuma gitu doang. Itu kesurupan tuh? Kejadiannya kesurupan? Tapi cuma beberapa orang, 2 orang doang. 3 orang doang. Nah puncaknya itu. Puncaknya yang rame ini? Sampai orang Jepang itu ngomong,
kan orang Jepangnya bisa bahasa Indonesia ya. Nah orang Jepang ini ngomong, ini baru pertama kali saya lihat orang kesurupan kayak gini. Apalagi ada perempuan yang nyebut obake. Obake tahu nggak bang? Apa artinya? Obake tuh kayak kuntilanak gitu. Kuntilanak Jepang. Dan mungkin kalau di Jepang pun di kampungnya dia ya nggak biasa dengan hal-hal seperti ini. Nggak biasa, jarang. Karena kan di sana kan skeptis ya. Walaupun ada sosok-sosok horor ya iya. Kita tahu kan misalnya kayak di film-film Jepang itu kayak ada Sadako, ada apa gitu. Cuman kan yang nggak sesering ada di Indonesia nih. Iya, dia baru pertama kali ngeliat dan langsung aneh. Makanya dia bilang kayak Spider-Man nempel di tembok. Itu temen aku tuh nempel di tembok. Nah udah kayak gitu, memang orang Jepangnya itu memang ibadahnya tuh kuat. Agama Shintonya tuh kuat banget dia. Asli dia kuat banget. Sesajennya tuh bener-bener penuh banget. Sesajen buat ibadah ya? Ibadahnya dia. Nih sesajen buat teman-teman bukan dalam konotasi negatif ya? Bukan. Ini sesajen untuk dia beribadah gitu ya? Beribadahnya dia lah untuk agama Shintonya dia. Memang kuat banget. Dan dia percaya bang, pas temen saya kesurupan tuh pakai bahasa Jepang tuh dia percaya. Oh ternyata leluhurnya dia masuk ke situ katanya. Leluhur dari si bos ini? Iya. Dari mana dia tahu kalau ini ada leluhurnya dia di sana? Dia ngomong. Kan mana mungkin orang Indonesia bisa bahasa Jepang. Apalagi anak lulus SMA kan. Oh jadi beberapa orang yang kesurupan ngomong bahasa Jepang yang didengar sama dia dan dia melihat kalau itu emang leluhurnya dia gitu. Iya. Karena kan secara dia bilang leluhur kami nggak suka orang yang jorok. Ya berarti bisa disimpulkan dong leluhurnya dia marah. Dan kalau dan pun yang gue tahu nih kak, perusahaan Jepang yang ada di Indonesia itu disiplinnya kan kencang banget bang. Jadi kita telat 0,5 detik itu dipotong setengah gaji. Ya disiplinnya kencang. Misalnya kayak ini area pejalan kaki, ya kita nggak boleh jalan di luar area pejalan kaki sampai segitunya kan. Betul. Kalau mungkin teman-teman yang nonton pun tahu atau ada teman atau kerja di perusahaan Jepang harusnya tahu dengan kebiasaan perusahaan Jepang yang seperti ini ya, disiplinnya ya. Iya, seharusnya tahu karena dia benar-benar disiplin banget. Bahkan ada khusus ruangan untuk merokok sendiri. Dan dia tuh di sana tuh menyediakan tempat ibadah banyak. Gak cuma orang Islam aja. Nah, tadi sempat disebut ada gereja kecilnya, ada pihara kecilnya. Ada bang. Soalnya ini area perusahaan emang sebesar itu ya? Besar banget. Mungkin kalau orang Depok pasti tahu. Perusahaan apa ini ya? Dan mungkin kalau teman-teman yang tahu juga nggak usah ditulis di kolom komentar. Nggak usah, itu juga biarin apa-apa. aja. Cukup jadi, aku pernah ngalamin waktu itu, gitu aja. Mungkin yang ini pun viral dari mulut ke mulut yang nggak banyak orang tahu juga ya. Maksudnya nggak banyak orang awam pun tahu kejadian ini. Iya, enggak. Cuman orang sekitar pasti. Iya, di tahun 2016 itu pasti orang pada tahu. Yang satu kerja nama saya pasti tahu. Dan kuburan yang ada di depan tadi kan, ini tadi kan belum sempat diceritain ini kuburan. Iya, kuburan. Siapanya nih? Setelah kerja di sana, tahu nggak kuburan ini milik siapa? Nah, pas setelah aku nggak mau ngelanjutin abis kontrak itu kan orang dalam atasan itu nanya, kenapa Mariam nggak mau dilanjutin? Bahkan sampai sekarang pun saya bang udah kerja di tempat lain, dia masih nanyain bang. Oh iya. Saya nggak mau masuk sana lagi. Yang nanyain siapanya nih? Orang sananya, kartapnya. Karyawan tetapnya. Karyawan tetap yang lihat kerjaan Mariam senior yang dulu. Selalu nanyain sampai butuh detik orang ini. Pasti nanyainnya ke Mariam lagi. Iya. Nah, pas udah ngurusin, nggak mau perpanjang lagi, nggak mau kamu trauma. Iya saya trauma. Ini Pak saya mau nanya, maaf ya Pak Bu ya, tuh yang di depan itu kuburannya siapa? Bos yang mana?
aku sampai detail kayak gitu kan. Langsung Kak Mariam itu langsung berpikir kalau ini kuburan bos? Iya. Oke. Dari bos yang mana? Soalnya kan bosnya itu tuh kan banyak banget ya. Terus dia bilang, oh itu kuburannya Obacang. Obacang kan berarti nenek ya? Nggak tahu tuh. Ini bahasa Jepang, dia ngomongnya gitu. Itu kuburannya Obacang dari bos ini. Kok di situ? Kataku kan gitu ya. Kok di situ dia nguburinnya? Kenapa nggak di rumahnya? Kenapa gitu? nggak dikirim aja Iya. ke kampungnya dia atau di mana gitu? Atau cari pemakaman gitu? Iya memang dulu tuh dia udah mau di situ nguburinnya. Wasiat. Wasiat dari dianya. Oh. Dan kamu tahu nggak yang pas malam-malam itu yang aku negor, kata yang aku habis bikin kontrak tuh, selesai kontrak, dia ngomong, kamu tahu nggak yang pas malam-malam aku negor? Yang mana tuh? Yang kejadian itu loh. Nah jadi dia kejadian nih Kak, dia negor. Tapi negornya itu nggak terlihat oleh siapa-siapa, cuma dia doang yang kelihatan. Oh, dia negor orang gitu? Iya, di dekat kuburan itu, tapi orang lain tuh nggak ada yang lihat, cuma dia doang. Jadi kayak dia ngomong sendiri gitu? Iya, dia ngomong sendiri. Padahal dia melihat ada... Iya. Emang kenapa? Iya itu ada Mrs. dia bilang. Mrs. kan berarti kan ibu-ibu ya? Yang bener. Iya lagi di situ. Udah tua emang. Iya. Jadi memang dia di situ. Di area pemakaman? Di area pemakaman. Cuman saat itu dia nggak ngomong. Dia ngomong sama itu aja, dia negor. Cuman nggak cerita ke Kak Mariam tentang ini ya? Enggak, cuma dari teman saya tuh ngomong, itu tete itu tuh ngomong sendiri tuh. Padahal dia lagi ngomong sama itu. Aku pikir dia mental illness kali atau gimana, ternyata enggak, lagi ngomong sama itu. Bener-bener aneh tuh pabrik. Tapi kuburan si orang Jepang yang ada di sana itu kan nenek dari si bosnya ini. Berarti bosnya ini emang udah lama di Indonesia karena udah lama. Keluarganya juga di sini berarti. Iya, udah lama. Ini bukan pemilik utama dari perusahaan ini kan? Cuman bos di gedung ininya di Indonesianya atau emang pemilik langsung dari perusahaan? Soalnya kan kita ketahuin ya, rata-rata pabrik Jepang yang di Indonesia itu rata-rata pemiliknya itu memang satu. Tapi naruh sahamnya tuh banyak. Nah jadi nggak tahu nih antara dia pemilik aslinya atau pemegang sahamnya. Oke, cuman yang pasti si bosnya yang punya makam di gedung ini, ini emang direktur utama di situ ya, dan udah lama di sini gitu. Iya, dibilang direktur utama, tapi nggak tahu ya, pokoknya dia bosnya lah. Tapi sama karyawan lumayan cukup dekat. Maksudnya sering datang ke karyawan gitu? Sering datang ke karyawan, sering nanya. Cuma kan memang dia pure pakai bahasa Jepang ya, bahasa Inggris tuh jarang. Jadi kayak kalau ngomong pakai bahasa Indonesia tuh suka lucu aja gitu, kayak sudah makan belum, kayak gitu. Pokoknya nggak jelas aja gitu. Ya, tapi bisa sedikit-sedikit. Bisa sedikit-sedikit. Tapi kadang kalau misalnya marah itu memang ngeluarin kata-kata mutiara. Apa tuh? Ya tadi baka. Oh, bahasa kasarnya dari sana ya? Iya. Tapi nggak terlalu kasar-kasar banget karena kan memang dilihat lagi kesalahannya dari mana. Kalau misalnya kesalahan dari karyawannya, ya namanya orang kan pasti kan kesel. Kecuali orang itu nggak berbuat salah, kok tiba-tiba dikatain, kan kita perlu melawan lah ibaratnya. Tapi kalau Kak Mariam yang kerja di sana nih, mau nggak mau atau biasanya kan harus belajar bahasa Jepangnya juga, ada pelatihannya gitu. Ada juga, dapat juga di sana? Setelah 3 bulan. Sebenarnya sih pas kejadian kesurupan itu memang udah belajar bahasa Jepang, tapi cuma sedikit-sedikit, tapi nggak langsung panjang. Makanya pas kesurupan itu, loh kok dia lancar banget. Ya, padahal nggak, orang ini Kak Mariam tahu belajarnya juga belum sampai segitunya ya. Belum sampai. Belajar Nihongo tuh belum sampai situ, belum, baru bahasa-bahasa yang kita denger aja gitu, kayak misalnya Yamete, terus Sugoi ne, cuma kayak gitu-gitu doang. Dikit-dikitnya aja lah ya. Nggak sepanjang itu, makanya lah kok dia sepanjang itu, makanya kaget gitu. Kan memang kita nih
udah punya basic bahasa Inggris, jadi makanya mungkin terpilih kali ya. Nah, mungkin karena itu, jadi kalau misalnya orang yang kesurupan pakai bahasa Inggris, akan mungkinnya dia mengada-ngadakan gitu, atau pura-pura. Tapi kalau misalnya bahasa Jepang kesurupan sampai selancar itu kayak, wah ini bener-bener gitu. Yeah. Dan itu nggak bisa dibilang kesurupannya juga bohongan. Satu, bahasa Jepangnya, dan kedua serame itu yang kesurupannya. Serame itu. Cuman sayangnya balik lagi nggak ada dokumentasi karena masuk ke pabrik ini nggak boleh bawa HP dan lain-lain ya. Semuanya sampai baju aja mau ke produksi harus ganti gitu ya. Sepatu juga harus ganti, titipin tas di locker. Disiplinnya perusahaan Jepang lah ya. Iya. Jadi itu yang bikin gak kepikiran juga mau ngerekam karena ya HP pun nggak ada. HP nggak ada. Bahkan nih kerudungan kerudungan harus pakai ini apa? Hairnet. Padahal udah pakai kerudungan, harus pakai hairnet, pakai sarung tangan. Segitu disiplinnya ya? Segitu disiplinnya, makanya untuk dokumentasi pun susah. Karena memang di sana juga ada CCTV, mungkin itu jadi privasinya dari pabrik tersebut gitu. Ini kalau yang sadar nggak kesurupan dan melihat kejadian seperti itu, teman-teman gimana Kak? Maksudnya mentalnya teman-teman yang kerja di situ, dia nggak kesurupan, cuman melihat semua kejadian kesurupan ini. Itu nangis di pojokan, takut, kepengen pulang. Tapi kan pihak PT juga nggak mau kan mulangin orang jam 2 malam kan, nggak mungkin kan. Dengan kejadian yang sehektik itu ya, iya kan, itu ya. Nggak mungkin kan. Jadi mikirnya tuh bingung, mikirin orang yang kepengen pulang, apalagi kan malam kan perempuan. Jadi dengan adanya kesurupan masalah seperti ini, terus orang yang panik, orang yang ketakutan ini pun jadi seolah-olah mereka juga ditambah jadi kayak orang kesurupan juga karena takut sama situasi. Takut sama situasi karena ngelihat loh sesungguhnya, oh astagfirullahaladzim, ternyata ada yang loncat-loncat, ada yang giniin pipa sampai patah pipanya, terus ada yang iniin meja. Terus ada yang makan paku juga kan, bingung kan. Gue di narasi misteri kan nggak satu orang yang pernah ada cerita ataupun kesurupan gitu di proses syuting. Mungkin teman-teman yang lama juga tahu ada yang kesurupan di saat syuting gitu. Dengan satu orang kesurupan aja, kita ngelihatnya udah panik. Udah ya panik iya. Terus ini harus gimana? Bingung. Dengan orang ini ngejerit aja kita udah makin pusing gitu kan. Iya kan? Ini serame itu ya. Serame itu. Bahkan sapam pun sampai turun tangan. Jadi sapam yang seharusnya berjaga di depan gerbang 6 orang, itu cuma 2 yang jagain. Yang lainnya langsung ke sana. Ya udah pasti lari ke dalam lah dengan heboh, jerit-jerit, rame, teriak-teriak gitu ya. Iya, udah campur jadi satu. Makanya kan baru pertama kali kesurupan masal itu bener-bener parah. Aku kira mah bercanda kali, itu mah pura-pura. Pas aku lihat, ternyata dia nempel di tembok. Itu nempel di tembok itu nurunin awalnya sampai dipindahin ke masjid ya? Iya. Itu gimana? Dibantu sama laki-laki semua. Jadi kan dia merayap nih. Merayapnya cepet banget bang. Bener-bener kayak laba-laba gitu, cepet banget. Tarik bajunya. Memang agak robek, baju seragam kerja memang agak robek, tapi digantiin sih. Ditarik bajunya, jadi kayak dicang-cang gitu tau kan bang, kayak dipegangin satu-satu. Maaf ya, kayak maling motor gitu dipegangin. Didekep bang, pokoknya biar nggak kemana-mana, dipiting, dibawa ke masjid. Nah sampai di masjid nempel lagi bang, dia bang kayak merayap gitu, bener-bener pengen menghindari. Itu capeknya bang, nauzubillah, itu cuma 1 orang doang tuh. Megangin 1 orang segitu banyaknya ya? Iya, apalagi yang lain. Makanya. Tapi yang bisa seperti itu ada di tembok cuman dia sendiri. Dia doang. Dia doang. Di antara beribu manusia, dia doang yang itu paling parah sih. Dan dia sampai trauma bang. Ini kejadian yang di pabrik ini yang pertama kalinya atau sebelumnya udah ada ngalamin hal-hal di luar nalar ini sebelumnya udah pernah ya? Sebelumnya udah pernah ngalamin di luar nalar sebelumnya. Tapi menurut aku yang paling parah ini kesurupan masal ini. Karena sebanyak itu ya? Sebanyak itu. Jadi sebenarnya ini bukan hal baru buat Kak Maryam ya? Bukan. Bukan hal baru, cuman yang
sampai segila ini cuman ini ya? Cuma ini doang. Karena melibatkan banyak orang. Iya, masalahnya di pabrik, tempat kerjaan. Kalau di luar dari tempat kerjaan sih is okay lah ibaratnya kan. Dan mungkin dia capek. Sampai sekarang masih ada ya? Masih ada, masih berfungsi. Masih beroperasi. Teman-teman yang saat Kak Maryam kerja di sana pun saat ini masih banyak yang kerja di sana? Enggak. Seangkatan aku di tahun 2016 itu, setelah kesurupan itu nggak mau ngambil semuanya kontrak kedua, nggak mau. Tapi karyawan lamanya semuanya masih? Kurang tahu dah. Oh, kurang tahu. Pokoknya yang ya. Semua yang seangkatan aku tuh kontrak kedua tuh pada nggak ngambil. Trauma dengan apa yang dilihat. Trauma, ya? Apalagi apa yang terjadi aku, ya? Apalagi temen aku bang, dia sampai seminggu sakit. Ya bayangin aja nempel di tembok, ya sakit lah. Si A ini yang nempel si di tembok, yang buang pembalut sembarangan tadi. Iya, kan diliburin 2 hari. Dan dia sampai seminggu nggak masuk. Efek sampingnya ya? Iya, soalnya kan memang nggak tahu. Itu pelajarannya ya? Iya. Nah itu makanya. Gak bisa sembarangan. Makanya tuh ya, kalau kita dimanapun, jangan, apalagi kita perempuan, jangan buang pembalut sembarangan. Jangan, kita nggak tahu ada siapa. Mau diapain? Apakah dijilat atau gimana kan nggak ngerti. Merinding kan? Ya, tapi ya itu etika lah ya. Salah satunya etika juga lah di tempat umum namanya. Tempat umum. Jangan kan buang pembalut ya. Ibaratnya di tempat kita yang baru kenal, kita jangan melakukan hal senonoh. Jangan. Soalnya kan kita nggak tahu. Itu banyak yang sesama jenis suka, karena mungkin kebanyakan perempuan ya. Iya, kebanyakan perempuan. Jadi banyak juga yang suka sama jenis kayak yang tadi dibilang. Banyak. Makanya pelajaran setelah kejadian itu, kaum pelangi yang ada di situ tuh pada keluar. Takut ada kejadian seperti ini lagi. Iya. Karena kan beritanya tuh bener-bener berita parah banget. Bahkan orang yang luar dari pabrik itu pun udah denger. Tapi akhirnya padam-padam juga sih di tahun 2020 tuh berita itu tuh udah hilang lagi. Makanya aku pengen ceritain di sini. Ya. Dan kita pun nggak nyebutin perusahaannya apa dan gimana ya. Enggak. Dan Kak Maryam makasih ya udah mau cerita pengalaman yang satu ini. Iya. Sehat-sehat terus, semoga kedepannya juga lancar-lancar rezekinya ya. Amin. Kak Maryam ada Instagram atau apa nggak yang mungkin mau di-share? Boleh di-share? Boleh. Apa tuh Instagramnya? Maria Sujarwo. Oke, nanti ada di bawah juga, kalian bisa lihat kalau mau nanya-nanya sama Kak Maryam. Kak Maryam sekali lagi thank you ya udah mau cerita pengalaman satu ini. Nah, buat temen-temen yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan yang tadi sudah nonton sampai habis, terima kasih banyak. Kalian bisa tulis kolom komentar gimana yang dialamin sama Kak Maryam kali ini. Jangan lupa di like dan di share juga. Dan nyalain lonceng notifikasinya biar dapat updatean terbaru dari setiap videonya Narasi Misteri. Kalau gitu gue Randi Mulya ngewakilin Kak Maryam pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,